Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dulur bersama saya di Pojok Hukum, membahas masalah hukum yang banyak kejadian di masyarakat. Dulur, mungkin dulur pernah baca berita mengenai kehilangan motor atau kehilangan kendaraan atau kehilangan barang seperti helm, ya, barang belanjaan, motor, mobil, dan lain sebagainya di tempat parkir. Tapi yang saya bicarakan ini contohnya di tempat parkir yang resmi dulu, terutama bukan di pinggir jalan, tapi seperti contoh di tempat parkir di Indomaret, di supermarket, atau di pertokoan lain, Alfamart dan lain sebagainya, ya. Saya nggak nyebutkan satu persatu lah. Yang penting supermarket lah gitu, atau di toko. Jadi kejadiannya begini dulu. Beritanya itu motor diparkir, ada tukang parkirnya, ada pengelola parkir, walaupun di situ tertulis motor bebas parkir atau tulisan bebas parkir, tapi ada petugas parkir yang di situ yang menarik parkir. Nah, kejadian ini kan biasanya kan dulur harus paham, harus tahu juga apakah itu parkir liar atau parkir resmi. Saya kira kalau seperti itu biasanya parkir liar dulu. Anggap saja ini parkir resmi lah, dengan meminta surat karcis parkir dan lain sebagainya. Namun setelah kendaraan itu tadi diparkir, yang bersangkutan si korban tadi masuk ke belanja ke toko. Setelah belanja 5 menit kemudian dilihat petugas parkir sudah tidak ada, dan tidak jauh dari tempat parkir tersebut petugas parkir menghampiri, ditanya, "Cari apa, Mas? Bang, motor saya tidak ada, kemana?" gitu. Jadi intinya hilang. Padahal sebelumnya ada petugas parkir. Nah, di situ pertanyaan menjadi dasar, ya. Apakah dulur bisa mengajukan laporan ke polisian tentang atau meminta ganti rugi ke petugas parkir atau ke tokonya yang bersangkutan? Nah, itu ya pertanyaannya. Apakah bisa? Begini, saya jawab dulur. Memang banyak ya pengetahuan hukum atau informasi hukum mengenai seperti ini, kejadian seperti ini. Di YouTube ada dari berbagai penafsiran maupun berbagai alasan-alasan hukum. Tapi saya tidak mau berdebat masalah itu. Intinya dulur, seorang konsumen, dulur kan sebagai konsumen, sebagai pengunjung atau sebagai orang yang parkir lah kendaraan bermotor. Jadi dulur harus lihat dulu apakah petugas parkir itu resmi apa enggak. Kalau petugas parkir itu resmi, dulur bisa tuntut tentang perbuatan kelalaian. Nah, perbuatan kelalaian ini biasanya dalam KUHP pidana itu tertuang dalam pasal 406. Jadi tentang kelalaian seseorang menyebabkan kerugian si korban. Seperti detailnya saya bacakan dulur, ya. Secara pidana ada pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa barang siapa ini kan seseorang, ya, dengan sengaja, ini kalau dengan sengaja dulu, kalau tidak sengaja saya tidak ngerti lagi, ini nanti pembuktiannya, dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang tuh, menghilangkan barang tadi. Jangankan merusak, jangankan membuat keadaan ini tidak bisa dipakai dan lain sebagainya, atau menghancurkan. Ini menghilangkan, ini contoh, ini menghilangkan, kejadian ini menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Jadi dulur bisa melaporkan kejadian tersebut kepada
polsek, kepada kepolisian terdekat di tempat kejadian. Istilahnya di lokus deliktinya. Kalau bahasa hukum lokus delikti. Jadi tempat kejadiannya di lokus delikti, dengan menyatakan kapan kejadiannya di tempus deliktinya. Jadi datang aja ke kantor polisi, ke polsek, biasanya polsek yang nangani, melaporkan bahwa telah terjadi kehilangan di parkiran di toko yang pada waktu itu dulur berbelanja atau berkunjung, seperti itu. Dan yang dituntut biasanya ya siapa yang melalaikan, kan seperti itu. Dugaan itu siapa yang melalaikan. Nanti dari pihak kepolisian atau penyidik akan memberikan pengarahan-pengarahan. Biasanya dulur harus memberikan keterangan itu dengan sebenar-benarnya, berupa surat keterangan bukti kepemilikan, saksi-saksi yang ada di tempat itu. Dan bisa saja dulur melaporkan 406 tadi, pasal 406 itu ke AWP kepada pengelola toko atau supermarket tadi. Jadi dulur bisa pihak terduga atau terlapor itu bisa pihak pengelola parkir atau penjaga parkir, petugas parkir, atau juga pengelola supermarket tadi. Jadi seperti itu. Jadi nanti biar pihak kepolisian yang menentukan siapa yang terlapornya dari situ. Ya syukur-syukur kalau sudah memenuhi unsur dari pasal 406 ya bisa diangkat menjadi tersangka dan lain sebagainya. Terus dulur, yang satu lagi, dulur bisa mengajukan surat permohonan atau surat keterangan yang menyatakan tentang BAP, tentang kejadian yang didasari oleh tadi laporan polisi. Syukur-syukur ada laporan polisi. Jadi dulur lampirkan disertai surat permohonan atau surat semacam meminta konfrontir atau meminta konfirmasi kepada lembaga perlindungan konsumen. Nah, sedangkan lembaga perlindungan konsumen biasanya ada di setiap kota, ada di setiap provinsi. Dulu tinggal search di Google aja. Jadi ada semacam LSM, ada yang dibentuk dengan LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan ada juga yang dibentuk oleh lembaga yang benar-benar badan, jadi badan hukum. Jadi lembaga perlindungan konsumen yang memang ada. Atau mungkin dulur bisa membuat surat dikirim ke lembaga perlindungan konsumen Jakarta. Nanti dari pihak lembaga perlindungan konsumen Jakarta Pusat dikirim surat balasan, dianjurkan kemana yang harus disampaikan. Dulur tinggal membuat kronologis singkat daripada kejadian itu, didasari apa-apa dan saksi siapa saja. Yang penting saksi itu harus akurat ya dulu. Saksi, alat bukti itu harus akurat. Jadi seperti itu. Jadi bisa dulur melaporkan ke kepolisian, bisa memohon permohonan kepada pihak lembaga perlindungan konsumen. Kalau apabila dulur sudah dua-duanya sudah dipenuhi atau mungkin tidak dipenuhi, dulur bisa mengajukan gugatan. Gugatan di sini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dulur. Jadi PMH, gugatan PMH. Jadi dulur mengajukan ke pengadilan negeri setempat di mana dulur tinggal dan di mana kejadian itu berlangsung. Jadi dulur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugatnya siapa? Ya pengelola parkir atau pihak-pihak yang punya lahan parkir itu, bisa supermarket, toko dan lain sebagainya. Jadi pihak tergugatnya ada 1, 2 dan seterusnya. Seperti itu dulu. Atau dulur kurang paham bisa tanya ke bagian legalnya, legal di pengadilan atau pos bakum, atau mungkin hubungi WA saya, nanti kita bimbing dari pojok hukum. Saya kira seperti itu. Jadi yang utama adalah dulur bisa mengajukan ganti kerugian. Ganti kerugian bisa menuntut
melalui pidana maupun melalui perdata, melalui laporan polisian ataupun melalui proses gugatan ke pengadilan. Saya kira gitu. Dasar hukumnya tadi sudah saya sebutkan, pasal 406 tentang kelalaian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga gugatan perbuatan melawan hukum. Saya kira singkat seperti itu. Nanti kalau kurang jelasnya, dulur bisa chat ke WA saya di nomor 083830673557. Ya, mudah-mudahan ini berguna dulur. Tambahan saja, berguna bagi dulur yang merasa ada kerugian atau merasa dirugikan. Ya, kebanyakan memang banyak kejadian-kejadian seperti ini tidak dilaporkan, hanya dilaporkan ke kepolisian tapi tidak ditindaklanjuti, hanya laporan kehilangan gitu aja, namun tidak ditindaklanjuti. Saya kira seperti itu. Tetap semangat, tetap waspada, kejahatan ada di mana-mana, dan tetap selalu berdoa, sehat, dan sukses luar biasa mulia.